Halo Sobat Professionals, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Intan yang akan membawakan sesi kali ini. Dan saat ini kita akan membahas mengenai being a new manager. Dan saat ini saya sudah terhubung secara virtual bersama dengan salah satu fasilitator dari Foster and Bridge Indonesia. Kita sapa saja yaitu Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Halo Pak Yunus, apa kabar Pak? Halo Mbak, Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah mau sharing-sharing bersama dengan Foster and Bridge Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh nih Pak di-sharingin ke sahabat profesional mengenai aktivitas sehari-hari Bapak dan juga mengenai background pekerjaan Bapak. Oke, kegiatan sehari-hari saya saat ini lebih banyak memberikan training-training ke ke perusahaan-perusahaan gitu ya dengan berbagai topik. Nah, sebenarnya kalau secara pengalaman, saya pengalaman 30 tahun di HR, di 9 perusahaan. Lalu kemudian jasa juga sebagai coach, sebagai asesor, kemudian sebagai grapolo, kemudian sebagai lie detector. Dan kadang-kadang saya juga memberikan sebagai dosen freelance di beberapa kampus. Oke, terima kasih Pak Yunus. Menapaki karir sebagai seorang manajer adalah pencapaian tersendiri. Namun, tanpa disadari, perubahan role menjadi seorang manajer memerlukan penyesuaian dan perubahan role agar berhasil di posisi yang baru. Perubahan mindset, kemampuan dalam memanage tim, serta pola kepemimpinan harus dapat dikuasai dengan cepat. Di sesi ini, kita akan mengobrol lebih dalam mengenai bagaimana seorang manajer baru dapat berhasil dan apa saja tips dan triknya. Sebelum kita membahas lebih dalam Pak mengenai role dan responsibility seorang manajer, boleh dijelaskan dulu Pak mengenai perbedaan peran yang dari sebelumnya sebagai supervisor, sekarang menjadi sebagai seorang manajer. Oke, ada beberapa perbedaan ketika seseorang yang sebelumnya adalah di level supervisor, sekarang sudah memasuki di level yang lebih tinggi sebagai manajer gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa peran seorang managers gitu ya lebih besar dalam konteks misalnya 4 hal penting. Pertama adalah sebagai agent of change, lalu bagaimana dia membangun tim, kemudian juga bagaimana dia melakukan team development, jadi membangun pengembangan untuk bawahan dan timnya, sekaligus juga bagaimana memanage pekerjaan-pekerjaan di dalam tim untuk mencapai sesuai dengan target-target sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Lalu, kesalahan apa saja sih Pak yang sering ditemui seorang manajer baru dan bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Oke, untuk pertanyaan bagaimana kesalahan-kesalahan apa saja yang muncul bagi seorang manajer yang baru gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang pertama adalah belum terpenuhinya dari sisi kompetensi, artinya kompetensi secara soft kompetensi maupun juga hard kompetensi. Jadi artinya sebagai seorang manajer gitu ya harus dipastikan bahwa secara spesifikasi apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manajer itu sebaiknya sudah dilakukan, diberikan pembekalan dan sebagainya sehingga risiko-risiko yang akan muncul terjadi ketika pada saat melakukan komunikasi, koordinasi, kemudian juga interaksi dan sebagainya tidak mengalami hal-hal masalah atau kendala gitu ya, karena memang mengingat bahwa kebutuhan terhadap skill knowledge di dalam konteks kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang manajer, artinya sebelum menduduki posisi tersebut harus mampu dipenuhi dengan baik gitu ya, sehingga itu bagaimana dia mengelola manage tim bisa lebih produktif, bisa lebih efektif dan maksimal. Kemudian kesalahan lainnya adalah bisa muncul terjadi ketika bagaimana merubah mindset dari yang posisi sebelumnya, katakan sebagai koordinator, katakan sebagai posisi sebagai
chief atau supervisor, itu masih belum artinya memang belum bisa dialihkan ketika menjadi seorang manajer. Nah, kemudian bagaimana resiko-resiko yang lain muncul ketika dalam dinamikanya berkomunikasi dan berinteraksi masih ada kendala-kendala, misalnya terjadi masalah masih adanya distorsi pemahaman terhadap konteks mobilitas komunikasi, alur komunikasi, kemudian bagaimana melakukan koordinasi belum bisa dikatakan efektif dan maksimal. Yang ketiga adalah bagaimana proses membangun tim dengan trust gitu ya, dengan kepercayaan yang dibutuhkan. Bagaimana ketika seorang manajer baru gagal untuk mengelola tim, bisa jadi salah satu faktor terbesarnya adalah secara fundamental adalah kemampuan dia membangun trust. Bagaimana menggrab hati dari seluruh anggota tim, artinya seluruh bawahan, sehingga memunculkan adanya terbangun trust. Karena trust merupakan fondasi untuk membangun tim yang solid, tim yang memang selaras dan juga harmoni. Kesalahan yang lainnya adalah bagaimana dia menerjemahkan peran dan fungsinya dia, termasuk responsibility-nya dia terhadap posisi barunya sebagai manajer, kemudian termasuk bagaimana penggunaan otoritas atau kewenangannya tidak termaksimalkan. Di situ juga banyak ada hal-hal yang ada gap sehingga tidak menjadi maksimal ketika dalam praktek-praktek keseharian karyawan tersebut sebagai manajer. Itu. Yang lainnya bisa jadi karena begitu kompleks ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa saja menerjemahkan strategi perusahaan, menerjemahkan kemudian roadmap bisnis seperti apa, kemudian bagaimana tim ini dibangun nanti seperti apa harapan-harapannya dan sebagainya, itu belum bisa diterjemahkan dengan baik, sehingga bagaimana dia mendeliver pesan-pesan atau informasi-informasi yang disampaikan di level atas, level yang lebih tinggi kepada tim yang secara posisi di bawah gitu ya. Artinya itu bisa bagaimana kemampuan dia menerjemahkan lebih sederhana, bisa dipahami dengan baik dan bisa dieksekusi oleh teman-teman di tim dengan baik, sehingga apa yang diharapkan perusahaan dapat tercapai. Kemudian kesalahan lainnya bisa jadi itu lebih kepada bagaimana kemampuannya dia untuk memanage tim, artinya bagaimana dia harus memiliki kemampuan pendelegasian tugas, bagaimana kemampuan dia untuk melakukan coaching terhadap tim, termasuk memberikan mentoring dan sebagainya kepada tim, termasuk juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, controlling, kemudian organizing dan sebagainya, itu tidak terlaksana dengan maksimal dan efektif. Nah, kira-kira begitu menurut saya gambaran dari beberapa kesalahan yang muncul ketika seorang manajer yang baru di dalam proses untuk mencapai menjadi seorang manajer yang extraordinary, katakan menjadi manajer yang efektif. Demikian jawaban dari saya, Mbak. Saat kita masih menjadi bawahan, kita harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Namun, saat kita sudah menjadi seorang manajer, kita tidak lagi melakukan semua tugas itu sendiri, namun kita harus bisa memberdayakan tim yang dimiliki dengan baik agar tujuan tercapai. Nah, bagaimana Pak merubah mindset dari doing to empowering seorang manajer baru? Ya, pertanyaan untuk bagaimana membangun empowerment, kembali lagi bahwa seorang manajer membutuhkan kemampuan pendelegasian tugas. Artinya bagaimana dia bisa membantu di dalam proses pengembangan tim, mengembangkan bawahan. Salah satunya adalah menggunakan keahlian dia untuk pendelegasian tugas. Karena itu adalah salah satu tools yang memang dibutuhkan ketika seseorang manajer untuk bagaimana meng-create new manager, bagaimana meng-create leader-leader masa depan, bagaimana membangun gitu ya suksesor gitu ya. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendelegasian tugas. Nah, pendelegasian tugas ini nanti arahnya lebih kepada empowerment. Bagaimana seorang manajer memberdayakan seluruh kemampuan tim gitu ya. Pertama adalah dengan trust yang memang dibutuhkan oleh seorang manajer gitu ya kepada tim, kepada bawahan gitu ya, rasa trust. Kemudian bagaimana engagement itu dibangun sehingga
ketika seorang manajer melakukan proses pemberdayaan bisa dapat dilakukan dengan baik. Di sini peran skill yang dibutuhkan adalah kemampuan dia sebagai manajer dengan skill pendelegasian tugas. Jadi, nah dengan pendekatan lain adalah menggunakan teknik coaching. Teknik coaching ini adalah membantu timnya, membantu individu secara personal, katakan karyawan per karyawan gitu ya. Bagaimana bawahannya ini tergali potensi-potensi yang belum termanfaatkan. Kemudian juga meretain atau maintenance potensi-potensi, skill-skill yang memang sudah didemonstrasikan atau memang sudah dilakukan oleh karyawan secara berkesinambungan, gitu ya. Nah demikian, jadi artinya bagaimana membangun keselarasan ini pada akhirnya bagaimana kita harus mengevaluasi, cek dari gap-nya dari seorang manajer, apakah memang kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun empowerment atau pemberdayaan ini sudah dipenuhi atau belum. Baik Pak Yunus, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya izin sebentar untuk iklan ya Pak. Sahabat profesionals, jika sahabat profesionals menyukai video ini, jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan juga share video ini ke sahabat profesional lainnya. Pak Yunus, terima kasih sudah menunggu Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk bisa memberdayakan tim dengan baik, diperlukan keahlian dalam mendelegasikan pekerjaan dengan baik. Sebagai seorang manajer baru, terkadang kita merasa seperti punya power secara hierarki, sehingga menggunakan hal tersebut untuk menggerakkan tim agar melakukan tugas yang sudah kita delegasikan. Apakah cara seperti ini dibenarkan, Pak? Dan bagaimana seharusnya? Jadi gini, seorang manajer memang membutuhkan skill pendelegasian tugas. Itu adalah salah satu manajer yang efektif, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa perlu dipahami apa itu pendelegasian tugas, kemudian apa saja pendelegasian tugas yang memang bisa diberikan atau tidak gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian pekerjaan-pekerjaan, jenis pekerjaan seperti apa yang dapat didelegasikan maupun tidak. Kemudian bagaimana proses pendelegasian tugas mendelivernya seperti apa. Nah itu teknis pemberian pendelegasian tugas pun perlu juga harus dikuasai oleh seorang manajer gitu ya. Nah dalam hal ini adalah menurut saya adalah sederhananya seorang manajer, even manajer baru memang membutuhkan kemampuan delegasi yang lebih bagus gitu ya. Artinya memang perlu dibekali, kemudian dipahami, kemudian dipraktekkan gitu ya, sehingga menjadi lebih mahir dalam melakukan proses pendelegasian tugas. Jadi artinya memang secara teori harus dipahami dengan baik dari pemahaman definisinya, kemudian kepada siapa, kemudian kapan, kemudian juga mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Kemudian juga proses bagaimana menyampaikan proses pendelegasian tugasnya, kemudian juga bagaimana melakukan memberikan pemahaman kepada tim tentang pentingnya pendelegasian tugas, arti pendelegasian tugas, kemudian manfaatnya dan sebagainya. Jadi menurut saya kembali lagi bahwa kita bisa mengasumsikan, artinya kita bisa menggarisbawahi bahwa di dalam proses yang dimaksud pertanyaan tadi Mbak tadi bahwa harus bisa sebaiknya tidak hanya bahwa setiap manajer diberikan pembekalan mengenai pendelegasian tugas, tapi juga harus dipahami dengan baik, kemudian diimplementasikan dalam keseharian dan lain-lain, sehingga efektivitas dari proses pendelegasian tugas ini bisa efektif dan maksimal. Menjadi seorang manajer baru, tidak hanya perlu penyesuaian dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam relationship. Saat teman kerja kita dulu menjadi bawahan, apakah perlu membangun batasan baru, Pak? Apabila iya, bagaimana sebaiknya membangun batasan yang seimbang antara pertemanan dan atasan dengan bawahan? Ketika seorang dalam posisi yang sama dengan rekannya, itu tentu saja secara peran, tanggung jawab, fungsi, skop pekerjaan, dan lain-lain bisa jadi sama. Karena memang secara levelnya sama, gitu ya, secara levelnya sama.
atau grade-nya sama. Nah, ketika seseorang sudah di posisi yang berbeda, nah, dia harus bisa membedakan, membuat semacam boundaries atau batasan-batasan. Nah, batasan apa saja yang perlu harus dipahami ketika dia sudah melakukan, katakan misalnya terhadap rekan-rekannya, memang pada saat itu bisa jadi dalam konteks misalnya satu angkatan gitu ya, ketika pada saat bergabung di perusahaan atau organisasi tersebut gitu ya. Nah, ketika seseorang sudah lebih dulu sukses gitu ya, berhasil di posisi yang lebih baik, lebih tinggi gitu. Nah, dia harus bisa membuat batasan-batasannya. Nah, batasan itu adalah pertama adalah batasan dari sisi tanggung jawab. Ya, batasan tanggung jawab, batasan mengenai tanggung jawab itu berupa termasuk juga otoritas atau kewenangan. Kemudian bagaimana juga melakukan batasan-batasan terhadap perannya. Artinya dulu bisa saja posisinya sebagai senior staff, katakan misalnya, atau sebagai supervisor gitu ya. Ketika posisi sudah sebagai manajer, harus bisa melihat perbedaan itu. Pertama adalah dari peran, kemudian tanggung jawab, kemudian otoritas dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga bagaimana seorang di posisi itu, katakan manajer gitu ya. Nah, dia harus bisa membuat batasan-batasan itu terhadap timnya, walaupun dulu mereka katakan berteman baik, berkarir baik dalam konteks keseharian di kantor, gitu ya. Nah, yang kedua adalah batasan-batasan bagaimana membedakan antara seorang leader, antara seorang pemimpin, manajer dengan bawahan, gitu ya. Nah, secara struktural bisa jadi memang berbeda karena perannya sudah beda. Artinya fungsi dia melakukan evaluasi pekerjaan terhadap timnya yang dulu notabene adalah satu layer gitu ya. Nah, kemudian batasan yang lain adalah secara interpersonal, jadi harus bisa dibedakan. Jadi secara interpersonal artinya adalah setiap orang itu di dalam tim itu harus bisa respect satu sama lain. Jadi dalam konteks profesional, kapan dia harus respect, katakan misalnya saya sebagai bawahan dan saya respect sama katakan atasan saya yang memang dalam keseharian dia teman saya gitu ya. Nah, itu harus respect secara profesional gitu. Nah, jadi harus juga ada batasan-batasan. Nah, untuk faktor batasan lain atau boundaries yang lain adalah masalah keuangan, kemudian masalah sosial media, kemudian juga dua itu kira-kira itu adalah batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer ketika harus memisahkan antara dirinya dengan rekannya yang mungkin bisa jadi secara masa kerja sama, secara angkatan sama, secara selama ini sering bersama-sama, bisa jadi ketika posisinya berbeda, dia harus membuat batasan-batasan itu. Sebagai pertanyaan penutup, ada penelitian mengatakan bahwa seorang manajer baru memerlukan waktu paling sedikit 3 bulan untuk bisa menyesuaikan diri dengan peran barunya. Kira-kira Pak, skill dasar apa saja yang harus dimiliki sebagai seorang manajer baru agar bisa menyesuaikan diri dengan dasar itu, kalau bicara masalah skill, kembali lagi bahwa setiap organisasi punya kriteria atau punya spesifikasi mengenai pembekalan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang manajer, baik dari sisi kemampuan teknis maupun kemampuan non teknis, artinya kompetensi dan subkompetensi. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pertama kemampuan komunikasinya, kemudian interpersonal skillnya, lalu juga kemampuan mengconvince bawahan, kemudian kemampuan melakukan persuasif gitu ya, persuasif mempengaruhi bawahan gitu ya. Nah, itu korelasi dengan kemampuan leadership. Nah, yang lainnya adalah kemampuan negosiasi, kemampuan problem solving, kemudian kemampuan strategic thinkingnya, kemudian juga bagaimana learning skillnya dia, kemudian juga ada skill-skill yang lain yang memang dibutuhkan sebagai secara mendasar yang memang dibutuhkan bagi seorang manajer yang baru, gitu ya. Nah, jadi biasanya teman-teman di HR itu punya artinya umumnya itu mereka punya ketika seseorang menduduki posisi katakan dari A ke B gitu ya, secara grading gitu ya, secara level berbeda lebih tinggi, ada training atau pembekalan yang dibutuhkan untuk posisi barunya. Nah, gitu ya. Menurut saya itu. Jadi kalau secara mendasar tadi beberapa hard skill maupun soft skill yang memang dibutuhkan oleh seorang manajer, termasuk juga
kemampuan managerial skill-nya dia. Oke Pak Yunus, terima kasih untuk penjelasan dan waktunya. Itu tadi pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini mengenai being a new manager. Semoga kita bisa bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dan dengan topik menarik lainnya. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak. Sahabat Profesionals, jika sahabat Profesionals menyukai video kami, jangan lupa di like video-video kami, di subscribe, dan di-share ke sahabat Profesionals lain untuk merasakan manfaat video dari Foster & Bridge Indonesia. Dan jika sahabat Profesionals ingin memberikan masukan terkait topik-topik yang akan dibahas di Connecting Time selanjutnya, bisa ketik masukannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih, dan bye-bye!